Baik, kita buka untuk teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penelpon sebaiknya radio atau TV-nya dikecilkan ya. Halo. Karena ketika Bapak Dikecilkan Pak radionya Pak, TV-nya Pak. Iya ya. Itu mendengarkan suaranya sendiri sampai selesai. Halo. Ya, silakan dengan siapa? Ini dengan Bapak Suwarno dari Riau. Silakan Pak Suwarno di Riau. Ini yang saya tanyakan ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara mandi janabah Ustaz bagi laki-laki. Ini saya membaca bismillah, mencuci kedua tangan, mencuci kemaluan, berwudu, menyiram kepala 3 kali sampai rata, meratakan air ke seluruh tubuh, mencuci kedua kaki. Terus yang saya tanyakan ini Ustaz, kita kan mau mandi kan wudu dulu itu Ustaz. Nah, pas habis wudu kita kan mandi. Kadang-kadang pas mandi kan keluar air kencing dikit-dikit itu. Apa kita wajib mandi lagi gitu Ustaz? Terus yang kedua gini Ustaz. Ini masalah tempat ketetapan ruh. Mohon dijelaskan Ustaz tempat ketetapan ruh kita ini. Saya kira itu aja Ustaz, atas penjelasannya atau tausiahnya saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tadi kaitannya dengan mandi, kan perintahnya kalau kita berhadas kecil kemudian mau sholat kita wudu. Nah kalau kita berhadas besar, hadas kecil itu tadi buang angin, buang air, kecil maupun besar itu hadas kecil, maka ketika kita mau sholat wudu. Kemudian kalau kita berhadas besar seperti habis berkumpul suami istri, maka mandi sebelum sholat perintahnya adalah mandi, atau kita kenal tadi namanya mandi janabat atau mandi junub yang tadi Bapak sudah sampaikan cara-caranya seperti itu. Nah ketika di dalam proses mandi kemudian ada buang air kecil dan seterusnya begitu, nah itu ketika Bapak mandinya belum selesai ya nanti tidak perlu wudu lagi begitu. Jadi ketika masih disiram kepalanya, kemudian ada rasa kencing di situ, ya terusin aja mandinya, mandinya sampai selesai tadi cuci kaki. Nah begitu selesai mandi ya, kemudian dilap biasanya ya kalau kita pakai anduk begitu. Nah kemudian kalau rasa kencing lagi. Nah kalau begitu wudu lagi nanti kalau mau sholat begitu. Jadi sekali lagi kalau rasa kencingnya setelah selesai mandi yang tadi sampaikan bahwa mandi janabat terakhir kan mencuci kaki tadi begitu. Nah kalau setelah itu kemudian kencing lagi maka ya wudu lagi. Tapi kalau dalam tadi proses nyiram kepala dengan air dan seterusnya, meratakan air, nah itu sambil kencing ya dilanjutin sampai selesai sampai cuci kaki. Nah setelah itu tidak perlu wudu lagi gitu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan ketetapan ruh, di mana ruh kita. Nah, persoalan ruh itu kan persoalan yang gaib ya, tidak banyak kita tahu kecuali diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Rasul dan sedikit yang diberitahu tentang persoalan ruh gitu. Ada memang beberapa hadis yang menceritakan ruh-ruhnya orang mukmin itu di mana begitu. Coba saya disampaikan beberapa riwayat ya kaitannya dengan ruh gitu. Bentar. Ya, ini ya, beberapa riwayat ya. Jadi dari hadis riwayat Muslim disebutkan ya, ruh-ruh orang yang mati syahid itu di sisi Allah di tembolok burung hijau, berjalan-jalan di sungai-sungai surga kemana saja ia suka. Kemudian kembali kepada lampu-lampu di bawah ars itu ya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di hadis riwayat Imam Malik disebutkan, sesungguhnya ruh orang mukmin itu adalah burung yang tergantung di pohon surga hingga Allah mengembalikannya ke badannya di hari kiamat. Hadis
hadis riwayat Malik, Ahmad dan Nasai. Kemudian di riwayat lain disebutkan Nabi SAW bersabda, ruh-ruh itu adalah burung-burung yang bergantung di pohon-pohon, hingga apabila tiba hari kiamat masuklah tiap-tiap ruh ke badannya. Gitu. Nah, di riwayat lain juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruh orang mukmin itu berjalan-jalan kemana saja di surga sesukanya, dan ruh orang kafir itu di neraka. Nah, dan seterusnya masih cukup banyak Bapak riwayat-riwayat tentang ruh, tetapi tetap itu ada di perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang kita juga tidak diperintahkan untuk mengetahui hakikatnya bagaimana, di mana tadi misalkan berjalan-jalannya bagaimana dan seterusnya, kita tidak diperintahkan untuk mengetahui itu hakikatnya, tetapi tuntunan kita adalah mengimaninya begitu. Ini nanti kalau Bapak ingin baca lebih lanjut, Bapak bisa, kita sudah brosurkan di kumpulan brosur tahun 2002 Bapak. Ya, kaitannya dengan topik hidup sesudah mati ya, mulai dari kematian, kemudian alam kubur, ruh dan seterusnya sampai nanti di alam akhirat. Di sana sudah disajikan beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis tentang persoalan ini. Demikian Bapak. Ya, demikian Pak Suwarno yang ada di Riau.